mempresentasikan kelompok tugas DPK Bu Heni yang berjudul perusahaan jasa. Di sini anggota kelompok saya ada Saya Irawan. saya Zakia Munawara, saya Ivana Kalula, Saya Bunga Jarotusita. Materi yang akan disampaikan ada pengertian, jenis perusahaan di bidang jasa, pelayanan prima di setiap perusahaan, dan simpulan. Materi pertama akan dibacakan oleh Anissa. Pertama ada pengertian dari perusahaan di bidang jasa. Perusahaan di bidang jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan atau keterampilan kepada pelanggan. Bukan barang fisik, fokus utama perusahaan jasa adalah memberikan pengalaman atau hasil yang berguna bagi pelanggan melalui aktivitas, pengetahuan, atau keterampilan mereka. Yang kedua ada jenis perusahaan di bidang jasa. Yang pertama, perusahaan konsultasi, menyediakan saran dan strategi dalam berbagai bidang seperti manajemen, keuangan, dan teknologi. Contohnya itu ada company, Boston Consulting, dan Group. Yang kedua, perusahaan hukum, menawarkan layanan hukum termasuk representasi hukum dan nasihat hukum. Contohnya ada Clifford Chance. Yang ketiga, perusahaan akuntansi dan audit, menyediakan layanan pengelolaan keuangan, audit, dan pajak. Contohnya itu ada PwC dan Deloitte. Yang keempat, perusahaan teknologi informasi, menawarkan dukungan teknis, pengembangan perangkat lunak, dan solusi. Contohnya IBM sama Cisco. Yang kelima, perusahaan pendidikan, menyediakan layanan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan. Contohnya Ruang Guru dan Coursera. Nah, yang keenam di sini ada perusahaan kesehatan. Dia menyediakan layanan medis dan perawatan kesehatan. Contohnya Mayo Clinic, Rumah Sakit Sejahtera. Yang ketujuh ada perusahaan pariwisata dan perhotelan. Dia menawarkan layanan perjalanan, akomodasi, dan rekreasi. Contohnya Marriott International dan Expedia. Yang kedelapan ada perusahaan transportasi. Dia menyediakan layanan pengangkutan barang dan penumpang. Contohnya Uber dan FedEx. Yang kesembilan ada perusahaan keuangan dan asuransi. Dia menyediakan layanan perbankan, investasi, dan asuransi. Contohnya Citibank dan Allianz. Yang ke-10 ada perusahaan media dan hiburan. Dia menyediakan konten media dan layanan hiburan. Contohnya Netflix, Warner Bros. Nah, kedua ada pelayanan perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan prima. Yang pertama ada PT Telekomunikasi. PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dia berdiri pada tahun 1961. Telkom Indonesia menyediakan berbagai layanan telekomunikasi dan teknologi informasi, termasuk layanan telepon, internet, televisi kabel, dan data. Perusahaan ini beroperasi di bawah naungan pemerintah Indonesia dan berfungsi sebagai penyedia utama infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Telkom Indonesia juga terlibat dalam pengembangan teknologi dan layanan digital untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat dan bisnis. Selanjutnya ada contoh pelayanan. PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Indonesia menawarkan berbagai layanan dengan fokus pada pelayanan prima. Beberapa contoh pelayanan prima dari Telkom Indonesia meliputi 1. Layanan pelanggan 24/7. Telkom menyediakan pusat layanan pelanggan yang dapat dihubungi kapan saja untuk menangani berbagai masalah atau pertanyaan terkait produk dan layanan mereka. 2. Quality of Service atau QoS. Telkom Indonesia berupaya menjaga kualitas layanan internet dan telekomunikasi mereka dengan mengimplementasikan teknologi canggih dan pemantauan terus-menerus. 3. Layanan mandiri digital. Teknologi menyediakan aplikasi dan portal online seperti My Telkomsel yang memudahkan pelanggan untuk mengelola akun, melakukan pembayaran, dan mengakses layanan tanpa harus mengunjungi pusat layanan fisik. 4.
4. Layanan instalasi dan perbaikan cepat. Untuk pelanggan yang memerlukan instalasi atau perbaikan, Telkom menawarkan layanan teknis yang cepat dan efisien untuk memastikan pelayanan yang memuaskan. 5. Program loyalitas dan penawaran khusus. Telkom sering memberikan penawaran khusus, diskon atau program loyalitas bagi pelanggan setia mereka sebagai bentuk penghargaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 6. Edukasi dan pelatihan. Telkom juga mengadakan program edukasi dan pelatihan untuk membantu pelanggan memahami produk dan layanan mereka dengan lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu ada Ruang Guru Indonesia. Ruang Guru adalah sebuah platform pendidikan digital Indonesia yang menawarkan berbagai layanan belajar untuk siswa dari berbagai tingkat pendidikan. Platform didirikan pada tahun 2024 dan menyediakan solusi pendidikan yang meliputi 1. Kursus online, 2. Bimbingan konsultasi, 3. Aplikasi mobil, 4. Ujian evaluasi, 5. Pelatihan untuk pengajar. Ruang Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menyediakan akses yang lebih luas dan fleksibel terhadap sumber yang pendidikan yang berkualitas. Contoh pelayanan Ruang Guru yang berkaitan dengan pelayanan prima antara lain. 1. Pelayanan konsultasi pendidikan, menyediakan bimbingan akademik dan karir yang personal, termasuk sesi konsultasi dengan pengajar atau tutor untuk membantu siswa merencanakan dan mencapai tujuan akademik mereka. 2. Konten pembelajaran berkualitas tinggi, menawarkan materi pelajaran yang disusun oleh ahli di bidangnya, termasuk video pembelajaran, soal latihan, dan ringkasan materi yang mudah dipahami. 3. Fitur interaktif, menyediakan fitur interaktif seperti kuis, latihan soal, dan forum diskusi yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi pelajaran yang mendapatkan umpan balik langsung. Yang keempat ada layanan dukungan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu menyelesaikan masalah teknis atau menjawab pertanyaan terkait layanan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan profesional. Menawarkan pelatihan untuk pengajar dan tutor untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pengajaran yang efektif dan mengikuti perkembangan terbaru dalam metodologi pendidikan. Yang keenam, pemantauan kemajuan siswa. Menyediakan alat untuk memantau kemajuan belajar siswa, termasuk laporan dan analisis yang membantu dalam menilai pencapaian dan area yang perlu diperbaiki. Oke, itu tadi materi tentang perusahaan jasa dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.